Saudara, deklarasi pemimpin G20 di Bali lahir dari KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia. Bagaimana langkah agar hasil nyata pasca pertemuan itu terwujud dan apa saja momen istimewa selama KTT G20? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Musik mengajak kita untuk segera bergoyang. Asik, asik, asik. Ditutup. Terima kasih dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Indonesia berhasil jadi pengampu KTT G20 di Bali. Komunike pun dicapai. Mampukah G20 jadi pintu masuk sebagai katalis pemulihan yang inklusif menghadapi berbagai tantangan krisis global? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Tuntas sudah Indonesia mengemban presidensi KTT G20 tahun ini dan Presiden Jokowi menyerahkan kepemimpinan G20 kepada India. Di bawah kepemimpinan Indonesia, lahir deklarasi pemimpin G20 Bali. Presiden Jokowi bercerita, meskipun alot, akhirnya deklarasi itu memuat sikap mayoritas anggota G20 mengutuk perang Rusia-Ukraina yang memperburuk perekonomian global. Berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi. Poin penting G20 Bali Leaders Declaration berisi 52 paragraf itu antara lain. Sebagian besar anggota kecam perang Rusia-Ukraina karena perang menimbulkan risiko krisis pangan, energi, dan potensi krisis finansial. Terbentuknya dana pandemi atau Pandemic Fund sebesar 1,5 miliar dolar AS untuk perkuat arsitektur kesehatan global. Ada pula Special Drawing Rights bantu negara-negara hadapi krisis setara 81,6 miliar dolar AS. Indonesia peroleh komitmen 20 miliar AS atau setara 310 triliun rupiah dari Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan, dan pihak swasta. Serta 30% daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi tahun 2030, serta sukarela melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah hingga 2040. Sejumlah momen khusus juga terpotret di G20. Jadi sejarah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pertama kali sejak Biden memimpin AS. Dalam jamuan makan malam KTT G20, mata publik juga tertuju pada momen Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 SBY duduk satu meja bersama mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Hamzah Has, Yusuf Kala, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Jokowi dan para pemimpin G20 juga bergoyang menikmati pergelaran budaya di momen itu, sambil apik mengenakan tenun Nusantara. Hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berjalan kaki setelah jamuan makan malam dan menggendong bayi warga Bali yang ditemui.
praktisi hubungan internasional menilai kepemimpinan Indonesia berhasil, namun hasil G20 harus dijalankan konkret. G20 itu kan adalah kesepakatan di tingkat global ya. Dan kesepakatan tingkat global ini harus dioperasionalisasikan ke tingkat yang lebih detail dan konkret oleh para pemimpinnya. Nah, nanti kan di berbagai pasal yang sudah disepakati tersebut kan dari isu kesehatan sampai isu ekonomi, itu kan semuanya bisa dibawa oleh kementerian yang bersangkutan untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan di level nasional maupun nanti oleh para kepala negara di level provinsial dan lokal ya. Kepemimpinan Indonesia di dalam G20 juga memperlihatkan kemampuan negara sebesar Indonesia yang sebetulnya tidak sekuat China, tidak sekuat Amerika, tidak sekuat negara major power yang lain. Ternyata kita mampu menengahi pertikaian yang cukup sengit di antara negara-negara major power tersebut dan memperlihatkan kekuatan diplomasi Indonesia. Momentum KTT G20 harus dibarengi optimalisasi potensi kerjasama bilateral dan multilateral, termasuk investasi saling menguntungkan agar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat di tengah tantangan krisis ekonomi global dan pandemi. Faktor lain yang tak boleh terlupa, kuatnya posisi strategis multisektor presidensi G20 harus dikawal berbarengan dengan good governance, iklim investasi, serta supremasi hukum dan tegaknya demokrasi untuk menguatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Friska Clarissa, Jenny Van Prapta, Kompas TV, Jakarta.